Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen. Langsung saja ke saham pertama, ASII yang ditutup di harga 4.710 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya ASII di distribusi. ASII lagi sideways dan ASII hari Jumat kemarin sudah menutup gap. Jadi potensi kemana arahnya? Ke atas. Pokoknya ISG kemungkinan besar hari ini tertekan karena saham-saham mungkin ya saham-saham Pak Prayogo. Karena sentimen saham-saham Pak Prayogo, brand cuan PTRO itu kan tidak akan dimasukkan ke dalam kualifikasi rebalancing untuk di bulan akhir Mei nanti dan aktifnya di tanggal 2 Juni. Nah, itu yang kemungkinan besar jadi sentimen hari ini menekan ISG. Tapi saham-saham yang lain kemungkinan besar rebound ya. Jadi pergerakan hari ini mix. Ada yang koreksi, ada yang rebound tetap. Ya, saham-saham big cap kemungkinan besar pada rebound ya. Nah, itu jadi ICE arahnya kemana? Tetap ICE akan menguji area resisten 4.900, 5.000. Support yang harus dijaga tuh 4.400. Memang jauh dari support ya. Kembali ke masing-masing lah. Bagaimana strateginya kalau berminat ASII. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 1.980 menguat 3,93%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya auto akumulasi. Langsung saja ke trendingnya. Auto bagus. Sudah break. Berapa nih? 1950. Aman harusnya ya. Pokoknya Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1930 jebol itu ya udah gagal false breakout. Tapi kondisi seperti ini walaupun dengan volume kecil kemungkinan besar ini potensi lanjut. Target selanjutnya 2050, 2080. Peluang ke sana untuk auto. Itu aja. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 800 menguat 1,26%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya IMAS akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. IMAS harusnya ini konfirmasi juga nih. Bertahan. Potensi swing low. Minggu kemarin dan minggu sebelum libur tuh swing low. 750 harus dijaga. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja kalau berminat ya. Cenderung kemana arahnya? Cenderung ke atas. Terdekat tuh 850, 880. Target lanjutannya yang resisten kuat 1000. Ya. Cenderung kemana? Ke atas. IMAS. Lanjut. IMJS yang ditutup di harga 160 menguat 1,26%. Asing net buy. Kalau bukan resminya IMJS di distribusi. IMJS juga bagus. 160, 150 support harus dijaga. Target April ya, nggak harus minggu ini. April 180 potensi disentuh. Jadi ada potensi upside sekitar ya 10-12% lagi bisa. Minimal loh. Bisa tuh disentuh. Untuk IMJS ya. Menarik, IMJS sudah membentuk kemungkinan besar minggu kemarin tuh swing low. Low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Bisa juga dikatakan higher low. Ya, jadi dia akan membentuk atau mencari higher high. Higher high terdekat itu ya di sekitaran 180. Ya, ke situ arah IMJS. Peluang besar, disclaimer. Support harus dijaga 150. Lanjut. MPMX yang ditutup di harga 975 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya MPMX akumulasi. MPMX bagus. Aman gak? Harusnya aman. 950 harus dijaga. Target MPMX akan uji 1000. Terdekat uji 1000 ya 2,5% lumayan lah kalau dikasih seminggu ini ya. Karena MPMX Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana pergerakannya nggak terlalu liar. Tapi lebih cenderung ke atas. Itu aja dulu untuk MPMX. Menarik, harusnya nih konfirmasi swing low minggu kemarin dan dia akan minimal arah 1000 sampai 1020 minggu ini. Disclaimer. Lanjut. GJTL yang ditutup di harga 955 terkoreksi 1,03%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya GJTL di distribusi. GJTL agak nanggung. Tapi sebenarnya GJTL ini sama, pakai aja support pendek. Ya, support minor ini dipakai 940, pakai aja. Jebol itu buang. Target mana? 1000, 1020. Pakai support minor aja, nggak perlu jauh. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau pakai support kuat terlalu dalam tuh 880, 870 kan, mending out aja. Jadi kalau dia jebol 940, berarti 15 poin, ya 2,5% buang aja lah. Gagal, anggap aja gagal. Target 1000, 1000 berarti 5% target profit, risk reward cut loss-nya 2,5%, rewardnya 5%. Ideal nggak? Ideal untuk GJTL kalau tertarik. Lanjut.
Bird yang ditutup di harga 1450 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bakal semuanya Bird di distribusi. Bird bagus, 1400 pakai support. Minggu ini ada peluang 1500 diuji resistennya. Nutup gap di 1515. Arah Bird, nggak usah panjang lebar. Pokoknya Bapak Ibu tinggal lihat buat plan. Plannya harusnya support yang dijaga. Kalau saat ini itu 1500 tutup di bawah itu. Saat ini supportnya 1400 tutup di bawah itu. Lemah, downtrend lagi. Tapi bagaimana pandangan board netral? Nggak. Sideways minimal di sisa perdagangan April 15 hari ke depan itu Bird sideways. Untuk turun belum, malah potensi lebih cenderung naik. Mungkin nanti sell in Mei baru turunannya. Nah itu aja dimanfaatin ya. Manfaatin cuan bungkus saja. Bird. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 4120 terkoreksi 1,43%. Asing net buy. Ada bakal semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin bagus, akan uji 4200 kemungkinan besar hari ini. Kalau market rebound, dia rebound ya. Kenapa? Bapak Ibu lihat volume meningkat, MACD memang dead cross, masih mengarah ke bawah, tapi nggak masalah. Dan sama gambarannya Cepin jelek-jeleknya di sisa perdagangan 13 hari perdagangan ya, sideways bulan April. Kalau turun belum, lebih cenderung sama naik. Bahkan ini bisa tembus 4200, nutup gapnya lagi sekitaran 4400. 13 hari perdagangan di April. Ya, kita lihat Cepin. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss jebol 3970, beli untuk Cepin. Lanjut, Japa yang ditutup di harga 1945 terkoreksi 1,26%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya Japa akumulasi. Japa bagus. Pokoknya Japa ini ya, sebenarnya di bawah 2000 tuh jelek. Cuman saat ini karena ada pandangan lain, ada potensi ISG lebih cenderung ke atas arahnya di bulan April sisa perdagangan ini. Jadi Bapak Ibu bisa pakai support 1880, jangan jebol. Target kemana? Target minimal ya 2000, 2050, bahkan 2200. Kita targetkan. Ada peluang swing atas nih untuk Japa ya. Kita lihat hari ini Japa. Menarik untuk Japa diperhatikan. Main yang ditutup di harga 720 terkoreksi 4,63%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya main di distribusi. Main saat ini di support. Nah ini sudah dekat nih. Kalau koreksi hari ini sikat tuh kalau mau. Ya pakai aja support 690 700. Jebol itu buang. Kalau saya melihatnya kecil kemungkinan kalau jebol ya, kecuali ISG tiba-tiba drop 2% 3%, mungkin saham-saham yang saya analisa tadi jebol juga. Tapi kalau menurut saya enggak, kemungkinan besar bertahan, bahkan hari ini bisa rebound. Jadi main kalau koreksi itu menarik untuk spek buy. Disclaimer ya, kembali ini bukan rekomendasi, silakan keputusan beli dan jual saham di tangan masing-masing. Support harus dijaga tuh 700 690, toleransi nggak ada boleh lagi. Main itu. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 2140 terkoreksi 0,92%. Asing net sell. Kalau portfolio SMGR di distribusi. SMGR di support. Supportnya 2000 harus dijaga. Tergantung Bapak Ibu nih. Agak jauh masih dari support. 7%an cut lossnya. 78%. Rewardnya 2400. Kalau jalan di April ini 2400. Risk reward coba hitung. Lumayan kayaknya. Risk rewardnya seimbang. Atau lebih besar risk rewardnya tuh. 2 kali lipat. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik SMGR. Apalagi SMBR hari Jumat minggu lalu doji. Peluang besar sih rebound. Kalau menurut saya bisa rebound. Tuh ini. Ya kalau dikasih 3% 4% lumayan lah. Seminggu ya seminggu. Disclaimer. Cuman risknya lebih besar tuh. 7%. Tergantung Bapak Ibu lah. Untuk SMGR. Itu aja dulu. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 4.830. Terkoreksi 3,88%. Asing net sell. Kalau bakal semuanya INTP di distribusi. INTP harus rebound. Risknya kecil 2% aja. Jebol 4.800 pertimbangkan stop loss. 2% aja buang. Atau 2,5% maksimal. Target kemana nih kalau jalan? Minimal ya. Minimal 5.200 tuh bisa. Di April. Ya. Ya kalau dikasih 10% atau dikasih 5% minimal lumayan nggak? Lumayan menurut saya.
ya, bisa diperhatikan. Harusnya hari ini bisa hijau. Kalau menurut saya, hati-hati jebol 4.800. Kecil kemungkinan kalau koreksi sampai lebih dari 2%. Ya, jadi Bapak Ibu kasih aja toleransi cut loss-nya 2,5% atau 3% lah. Jelek-jeleknya 3%. Oke, NTP. Menarik NTP. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu lihat ada candle bullish angle pink minggu lalu. Mana itu nih? Candle merah dan candle hijau ini. Tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, ini candle bullish single pink. Harusnya ini memberikan sinyal untuk reversal, bukan reversal langsung super uptrend ya. Ya pastinya dia minggu ini akan membentuk higher high dari minggu lalu. Minggu lalu higher high-nya ada di 5.100, berarti kalau hari ini atau seminggu ini lebih dari 5.100 kan lumayan. Ke 5.100 saja itu udah hampir 5%. Apalagi lebih. Disclaimer ya. Seminggu, targetnya seminggu. Oke, NTP. Lanjut, saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 157 terkoreksi 0,63%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya SMBR di distribusi. SMBR di bawah 160 belum dulu. Tapi kan karena dia drop ini gara-gara waktu itu panik selling aja. Ya kita lihat 1-2 hari ke depan kalau dia bergerak di atas 160 baru kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan beli. Di bawah itu jangan dulu untuk SMBR. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.